added value-nya kalau tidak dibandingkan dengan sesuatu. Makanya tadi di awal saya jelaskan bahwa rasio ini pada nantinya bisa dibandingkan dengan perusahaan lain, dengan bisa sama industri atau enggak, tapi pada umumnya sama industri ya, karena otomatis kalau berada di dalam industri yang sama, kalau hasil rasio kita lebih buruk, tentu berarti kinerja kita lebih buruk, seperti itu. Atau dibandingkan dengan rasio-rasio pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga bisa didapat evaluasinya itu dapat, analisisnya juga begitu. Jadi kalau misalnya rasio cuma dibuat rasio pada 1 tahun, maka not very helpful by themselves begitu. Kemudian time trend analysis, dari rasio ini kita bisa tahu how the performance is changing through time. Kemudian untuk external and internal uses, ini juga yang peer group yang sudah saya jelaskan tadi, similar companies or within industries. Ini potensial masalahnya yang dari rasio. Mohon maaf, ini maksudnya bagaimana ya, Mbak Sri? Bila jadi agen asuransi begitu. Terus kenapa maksudnya? Bisa tolong dijelaskan? Oke, sambil menunggu Mbak ini ya, Mbak Sri Wontari ngetik, ini kita lanjutkan potential problems. Ini ada beberapa macam. Yang terutama adalah extraordinary events ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba perusahaan mengalami kebakaran seperti itu, kan tentu tidak bisa dijadikan acuan ya. Misalnya pada tahun 2011 perusahaan mengalami kebakaran, tentu untuk tahun 2012 rasionya sulit ya kalau mau dibandingkan dengan rasio di tahun 2011 kayak gitu. Jadi tetap ada extraordinary events. Kemudian jadi tetap harus dilihat case by case-nya. Kemudian di sini ada, ini masih banyak ya. Jadi lanjut ke kegiatan belajar selanjutnya, yaitu perakiraan dan perencanaan keuangan. Ini dari Mbak Sri Wontari belum ya? Jadi saya lanjutkan. Untuk perakiraan dan perencanaan keuangan, jadi ini kita berbicara mengenai cash flow ya, lebih ke aliran kas. Cash inflow atau kas masuk itu terjadi ketika kita menjual sesuatu. Begitu. Menjual ini dalam artian tidak hanya menjual persediaan atau menjual core operating firms ya. Jadi tidak hanya menjual dari apa fungsi utama perusahaan itu. Jadi misalnya kalau perusahaan katakan pabrik baju begitu ya, kan core operatingnya dia, operasi utamanya kan menjual baju. Namun cash inflow itu didapat tidak hanya ketika dia menjual baju saja gitu. Bisa ketika decrease in asset account, maksudnya begini, ketika dia menjual pabriknya, ketika dia menjual sesuatu, pokoknya menjual, itu ada aliran kas masuk gitu, cash inflow. Kemudian decrease in asset account itu bisa jadi salah satu contohnya. Jadi account receivable, inventory, and net fixed asset. Account receivable kan otomatis dibayar ya. Berarti kan kalau ada orang bayar hutang ke kita, otomatis merupakan cash inflow kita. Kemudian inventory berkurang, berarti kan terjadi penjualan. Otomatis juga ada kas masuk seperti itu. Kemudian net fixed asset.
itu berkurang, yaitu tadi penjualan fixed asset misalnya seperti itu. Kemudian increase in liability or equity account. Jadi kalau misalnya account payable kita bertambah, ya kan otomatis ada cash inflow kan. Meskipun itu merupakan hutang, tapi tetap secara cash kita memegang seperti itu. Jadi ada cash inflow. Kemudian other current liabilities and common stock. Kalau common stock bertambah, otomatis kan berarti kita uh, mengedarkan saham dan ada yang membeli saham kita seperti itu. Jadi common stocknya bertambah. Ada cash masuk juga. Nah, bagaimana dengan cash outflow? Jadi cash outflow itu terjadi ketika kita membeli sesuatu. Nah, bisa juga dilihat di increase in asset account. Jadi kalau misalnya aset kita naik, berarti ada cash outflow nih, gitu. Jadi kalau misalnya persediaan kita angkanya naik gitu ya, lebih besar, berarti perusahaan banyak membeli persediaan, otomatis kan kasnya turun. Ya, kasnya turun, maksudnya kas keluar, seperti itu ya. Kemudian decrease in liability or equity account. Jadi kebalikannya tadi, kalau misalnya account payable kita atau hutang jangka pendek kita atau hutang lancar kita turun, nilainya turun, otomatis kan kita bayar kan artinya. Kita bayar, itu merupakan cash outflow. Begitu. Um, ya, ini untuk apa ya? Maksudnya kalau jadi agen asuransi menilai rasio itu. Ini mohon maaf saya kurang jelas ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini sources and uses. Kemudian ini arus kas perusahaan manufaktur. Bisa dilihat di modul ya gambarnya. Jadi ini awalnya kita melihat dari kas. Kas itu beginning point-nya dia. Jadi ada pembelian dari hutang dagang. Gitu. Kalau misalnya kita beli kredit, berarti apa? Kita beli kredit kan nggak ada kas keluar kan? Karena akun payable kita bertambah. Begitu. Kemudian kalau ada pelunasan, sebentar ini kecil banget gambarnya nggak kelihatan. Ini ya, kalau misalnya ada pembelian aktiva tetap, maka dia ini kas keluar seperti itu. Jadi kalau misalnya yang ke atas ini merupakan, kalau panah ke atas itu merupakan ini cash outflow. Kas keluar, jadi pembayaran gaji dan biaya, kemudian pembelian aset tetap, kemudian pembayaran pembelian, seperti itu. Namun nantinya ada yang namanya penjualan tunai, sehingga kas masuk, kas inflow, bisa dilihat dari panah yang mengarah ke kas. Gitu. Ini juga ada pembayaran pinjaman merupakan cash outflow. Tapi kalau kita pinjam hutang, tadi kan bisa jadi source-nya cash inflow gitu. Ini bisa dipahami ya untuk diagram arus kas perusahaan manufaktur. Di sini kenapa manufaktur? Karena dia ada barang dalam proses, jadi dia memproduksi barang. Iya, ini mohon maaf masih upload 90% gagal terus dari tadi, jadi nanti tolong dilihat rekamannya aja ya, biar bisa mengikuti uh, ini PPT saya. Oh gini, jadi kalau untuk case-nya
Mbak